lam yaskulil qalil lam yaskulil kathir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri yang besar. Dengarin itu sabda Rasul. Man, dan barang siapa lam yaskurin nas, lam yaskurillah, yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, tidak bisa bersyukur ke Allah. Nah, yang kecil-kecil syukuri, ya. Kasih minum oleh istri, terima kasih Bu, semoga jadi bidadari dunia akhirat. Ada maunya, jangan terima kasih sekecil apapun, alhamdulillah, terima kasih. Gitu. Allah nanti yang akan membesarkan. Diberi ujian, ridho, istighfar, syukur, ikhtiar. Gitu aja. Dan nggak bisa diapa-apain kalau Allah nggak nolong, nggak bisa Pak. Jalanin, innallaha ma'as sabirin. Semuanya udah diukur oleh Allah, ya. Nggak usah pengen cepet-cepet, galah. Mending kita nikmati episode itu. Ada waktunya kok. Ketika kita berbuat, luruskan niat ya Allah karena Engkau. Dan yang keempat, kalau tergelincir, segera taubat. Itu zikir. Ampun ya Allah, saya ngaku mata tidak terjaga, astagfirullah. Tadi lihat HP sejam, 2 jam. Kalau Quran seayat 2 ayat aja udah tidur, astagfirullah. Ya Allah, udah beli lagi kerudung baru, model baru ini. Tiap hari bukan menanti keriduanmu, tapi menanti paket, astagfirullah. Bukan. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, ampun ya Allah, tadi saya kebanyakan ngomong, astagfirullah, tadi saya kurang berterima kasih. Tadi ada orang kelihatannya susah sekali jualannya, kurang laku, kenapa nggak saya beli, kenapa masih saya tawar, astagfirullah, harga 5.000 ditawar 2.000, astagfirullahaladzim, padahal dia juga udah jual modal, astagfirullah, pas turun astagfirullahaladzim, tadi ada selop ibu-ibu saya sepak, kemudian masuk ke dalam toilet, astagfirullah, saya lari, astagfirullah, waktu ke toilet umum yang jaganya lagi nunduk, saya ngeblecet ke belakang, jadi nggak boleh istighfar, ayo banyak dosa, tiap ketemu orang tuh peluang jadi dosa, tiap bicara itu peluang jadi dosa, benar? Apa ibu pikir duduk ini nggak jadi dosa? Dosa, lihat kerudung yang di depan. Perasaan bulan lalu yang ini kerudungnya pakai, didosain. Yang aman itu memang tidak terlalu sering ketemu orang. Dan kalaupun ketemu nggak usah banyak bicara. Tiap bicara tuh potensi jadi dosa. Ibu pakai minyak wangi apa? Kayak bau pesing, jadi luka. Udah, nggak usah banyak ngomong. Dari tadi ngomong terus, ya udah, sekarang berhenti. Demikianlah hadirin sekalian. Sok atau mau nanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya pesankan 2 itu. 1 terus belajar, dan yang kedua mujahadah, mengamalkan dan mengendalikan nafsu. Plus yang 4 tadi, coba zikir yang 4 tadi, selalu bersyukur aja tiap dapat nikmat. Dan kalau lagi ada yang nggak cocok, nggak enak, yang sabar, ya jalanin aja, sing sabar, itu pasti kebaikan kok. Kalau berbuat baik, sing ikhlas, ya Allah, karena Engkau. Yang keempat, ampun ya Allah, ampun. Dah. Kalau nggak ada yang nanya, udahan. Bapak mau nanya? Ya, boleh. Ibu ada yang mau nanya kah? Sabar, ya. Sambil sedekah ya. Bismillah ya Allah yang maha melihat, jadikan sedekah ini benar-benar yang Kau terima. Penggugur dosa, penolak bala, pembuka janji dan jaminan-Mu.
Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Mana qatat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah selain nambah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA, perkenalkan saya Alma Januar Putra, dipanggilnya seringnya Master Alma, dan saya ini titelnya ST nih. Santri TV, ngaji sama AA dari TV dulu, dari RCTI, dari mulai saya jadi yatim, saya lulus SD, papa saya meninggal, jadi yang menggantikan papa saya nasihatin saya tuh AA. Alhamdulillah. Ya, jadi saya juga ada cerita yang unik sekali. Terima kasih banyak sebelumnya AA, sebelum saya bertanya, karena buku AA yang ini, yang apa adanya ini, saya dulu sekolah di daerah Blok M sini ya, dan naik 610, Metro Mini 610, pulang ke Pondok Labu, itu saya mau ditusuk orang, sama 7 orang anak-anak, tapi karena saya sambil ngaji Quran dan bawa buku AA ini, waktu itu mereka nggak jadi nusuk, karena nggak jadi malah. Wah, ini santrinya Agim katanya, pada turunnya di best itu, di best banget. Terima kasih banyak Kak. Ya. Alhamdulillah, karena buku ini saya mohon izin nanti minta tanda tangan AA, dan kisahnya pun saya taruh di buku saya, kisah saya diselamatkan bukunya AA, dan saat ngaji pulang itu, saya minta tanda tangan AA nanti ya. Tantangan sendiri ya. Ini soalnya buku udah saya simpen dari 2003. Saya aja malu lihat buku itu ya. Lebih ganteng sekarang. Ya, alhamdulillah. Ya, dari ini. Alhamdulillah. Ini masih kita jadi ain. Alhamdulillah. Ya, saya mengikuti semua nasihat. Contohnya dagang, sekarang saya juga dagang, dan setelah dagang dan alhamdulillah berhasil mengikuti 3M, 5S, manajemen kolbu AA, yang belum kesampaian nih kolbun salim yang tahap maksimal gitu karena makin akhir zaman gini makin banyak yang memfitnah. Kita berbuat baik di fitnah, bahkan yang memfitnah, yang mau membunuh kita itu, yang menusuk kita itu adalah orang-orang yang kita bantu, yang sering kita lakukan kebaikan terhadap dia dan keluarganya. Itu bagaimana karena medsos juga kita dihantam secara langsung juga. Makin akhir zaman ini makin parah fitnahnya. Mohon izin mohon jawabannya atas segala fitnahan terhadap diri kita yang sangat kejam itu. Terima kasih Bagaimana caranya? Apa yang kejam? Ya kan membunuh kita, membunuh nama baik kita, membunuh semuanya. Oh iya. Kenapa pusingkan nama baik ya nggak? Mending kena pikirkan bagaimana kita dicintai Allah. Jangan ribet sama manusia, emang nggak ada masalah. Ya nggak? Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina ya kan? Benar tidak? Relax saja, sama orang mah nggak ada yang gawat. Yang penting kita aja berbuat baik. Kalau kita harus mati ya mati nggak apa-apa. Kalau sudah waktunya dibunuh bisa syahid kalau kita benar, betul tidak? Nggak ada bahayanya perbuatan orang ke kita, yang bahaya tuh dosa kita. Diberi nikmat tidak syukur, bahaya. Diberi cobaan nggak sabar, bahaya. Berbuat baik tidak ikhlas, bahaya. Bikin dosa tidak tobat, bahaya. Apa urusan sama orang? Fitnahnya diklarifikasi nggak? Terserah. Kalau mau sok. Kalau jadi solusi, tapi kalau nggak biarin. Om kan udah sering difitnah dari itu. Pusing-pusing klarifikasi sama lempeng kecuali kalau itu bisa membantu orang tercegah dari kemungkaran ya. Misalkan orang ini error, ngomong jelek terus, mau ngapain klarifikasi sama orang yang error ya. Udah tenang tobat. Kenapa tobat? Karena semua kepahitan diundang oleh dosa. Daripada mikirin kelakuan orang yang jelek, mending pikirin kelakuan sendiri yang jelek. Ya, terima kasih. Nggak usah ribet mikirin orang, tobat. Syukuran jazakumullah khairan kasih barakallahu fikum. Terakhir saya mohon izin karena alhamdulillah dagangan saya cukup berhasil saya mohon izin kalau ada santri di Darul Tauhid yang memang kurang beruntung, saya izin nanti ingin memberikan beasiswa kuliah sampai lulus sarjana insyaallah. Untuk santri-santri yang membutuhkan, tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Insyaallah. Ini kebiasaan. Mohon izin nanti saya. Ya, boleh. Terima kasih sebelumnya. Syukran, ya. Syukran. Masya Allah. Terima kasih, jazakallah khair. Ya. Baik, lanjut.
Dua lagi udah, ini udahan ya. Kita tuh udah, ini Ramadan bukan? Enggak. Kita ada ketemuan lagi nggak di bulan Ramadan? Libur. Selasa 4 Maret kalau masih hidup ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sari dari Jagakarsa. Ini saya kadang saya itu prihatin melihat seorang ibu yang lelah mengandung dan menyusui anaknya, apalagi dia seorang single mom. Yang mau saya tanyakan, apakah ada pahala yang sangat besar untuk semua single mom? Single mom. Single mom. Single Dan, mom teh orang tua. ibu yang nggak ada suami, ada suami tapi mengurus anak. mengurus anak. Baik. Dan, maaf, saya pernah posisi sebagai single mom dengan 2 anak. Pernah seperti itu. Ya, Sekarang udah nggak single mom lagi. alhamdulillah. Ya, sekarang sudah double. Iya, Baik. Asia. Semua kejadian dalam hidup adalah ujian. Belum punya jodoh, sudah punya jodoh, belum punya suami, sudah punya suami. Kenapa lebih keras jawabannya? Belum punya anak, sudah punya anak. Duh, banyak anak. Sehat, sakit, dicaci, dihormati, semuanya ujian. Banyak kita merasa ujian yang berat itu yang tidak cocok dengan keinginan. Padahal yang cocok dengan keinginan itu ujian lebih berat. Semuanya ada pahalanya. Makanya gimana supaya lulus? Sekecil apapun dapat kebaikan dari Allah, syukur. Lulus. Kalau lagi diuji seperti single, udah pasti ada perhitungannya. Allah yang menakdirkan waktu jadi single mom ini. Nggak ada kejadian tanpa izin Allah. Allah melihat setiap saat. Allah mengetahui semua keperluan. Allah tahu kesepian di hati. Allah tahu setiap rintihan. Allah tahu setiap keinginan dan harapan. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Jalani episode seperti itu. Allah menghitung segala-galanya setiap saat. Ridho, ya Allah, saya terima takdir saat ini sebagai orang tua tunggal. Berikan saya kemampuan menjalaninya. Doa, minta pendamping, doa. Tapi jangan, ya Allah, kenapa sih belum ajak? Gak usah gitu, diam. Belum waktunya, nggak akan terjadi. Kalau sudah waktunya akan terjadi. Semuanya ada waktunya. Kalau belum waktunya pagi, nggak usah nunggu pagi. Tahajud aja yang bagus. Jalanin. Ridho, istighfar, syukur. Kenapa syukur? Syukur. Masih punya single mom, berarti punya anak yang diurus. Benar? Berapa banyak yang tidak punya anak dan sangat ingin anak? Tapi saya sendirian aja, nggak ada yang ngeganggu, bisa tahajud, benar? Itulah. Semuanya ada episode masing-masing. Dan tiap orang ini segini banyaknya, ini couplingnya beda-beda nih. Kelihatannya sih rada dandan, aslinya mah uruwat pikirannya, ya nggak? Loh iya, ini setiap orang ini punya coupling episode masing-masing. Benar atau benar? Nggak usah ngebanding-banding, nggak usah ngebanding-banding. Ibu mah enak apa ya nggak? Beda.
oh itu rumah bagus, keren. Belum tentu kita punya rumah itu jadi bahagia. Ada tuh seorang sepasang santri disuruh ninggalin rumah, sok gak usah nyewa, gak usah apa, asal bayar listrik aja, bayar air terserah ya. Tinggal rumahnya bagus, keren, cuman sebulan kapok, listriknya 7 juta, gaji dia 4 juta. Ini masa ngemut kabel seharian? Udah, kita ada dosis masing-masing ya. Ibu, nggak usah ngobrolin orang lain, nggak usah pengen tahu urusan orang, urusan sendiri aja belum kepikiran benar. Jelas mak-mak, nggak usah segala nanyain, bu gimana sih, kamu ngapain? Ini mah ada orang telepon, hah gimana, ada apa? Langsung si ibu, ada apa bu? Ada, diam. Mau ngapain pengen tahu urusan orang, ha? Ibu, gak usah segala pengen tahu. Kenapa ya artis itu nikah sama itu? Udah jodohnya, beres. Enak hidup simpel, asli loh bu. Saya kemarin nunggu tanggal 29 Januari itu ada cekot. Jangan-jangan pas 6 Dika meninggalnya gitu. Sekarang udah bonus beberapa hari nih. Tapi gara-gara ingat meninggal terus ya, jadi nggak mau dipakai sia-sia waktu tuh. Mau ngapain segala tahu, betul tidak? Kalau yang kita tahu itu tidak ada manfaatnya bagi dunia dan akhirat kita. Kecuali manfaat, silahkan. Udah. Selamat Lebaran. Kalau mau minta maaf, jangan nunggu Ramadan, sekarang aja. Emang hidup Ramadan? Belum tentu hidup kita. Kalau mau sedekah-sedekah dari sebelum, dari pas awal Ramadan, bagiin sarung dan sebagainya tuh, supaya dipakai selama Ramadan. Ini mah Lebaran baru dibagi. Udah selesai Ramadannya. Sekarang ya. Nanti gimana doa? Kalau udah Lebaran berarti sarungnya udah jelek. Kasih lagi. Enak tuh, dasar pelit, baru juga rencana udah pelit. Ah, berat kita ini. Ibu-ibu, jangan suka iri sama orang lain ya. Nih, tes iri atau tidak. Bu, mau nggak pulang dari pengajian ini masing-masing dikasih 5 juta rupiah? Udah gitu dikasih ongkos ke Singapura, nginep 3 hari di sana, dibekelin $1.000. Mau? Mau tidak? Senang tidak? Nah, sekarang bapak-bapak ya, Pak pulang dari sini, bapak-bapak masing-masing dikasih oleh-oleh 50 juta per orang ya. Udah gitu bapak dikasih ongkos umroh. Mau Pak? Tuh, dengki kan? Kelihatan nggak ada yang bahagia. Ini kita mah dengar cerita ngarang aja dengki. Itu saya lihat aja, ya harusnya ibu teh bahagia. Kenapa? Nah ini penyakit. Hanya ngarang aja dengki, bayangin. Siapa yang mau ngasih? Ya Allah, astagfirullah. Istighfar ibu-ibu. Saya kan tadi ngelirik, nggak ada yang bahagia kan? Gitu katanya lelaki udah bayar 50. Siapa yang mau ngasih? Itu mengarang. Jangan ya. Astagfirullah. Ngaku dengki nggak tadi? Nggak ngaku lagi, ayah udah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah. Terima kasih Ibu Bapak, selamat menikmati Ramadan, perbanyak belajar dan praktekkan ya. Bermujahadah mengendalikan marah, bermujahadah memaafkan orang, urusan jangan dibikin ribet ya. Maafkan, maafkan, maafkan. Buat urusan jadi lebih sederhana, lebih mudah, jangan dibuat ribet. Setuju?
entengkan dunia ini. Urusan uang, barang, tetek bengek gak ada apa-apanya. Nggak worth it untuk bikin bertengkar. Ya, Bapak pulang ke rumah, kursi diganti oleh ibu jadi pink semua. Biarin. Bapak dikasih kopea di sini rumbe-rumbe, alhamdulillah. Makan keasinan, alhamdulillah. Pokoknya dunia ini enggak ada apa-apanya untuk bikin kotor hati pada diri kita. Setuju? Jangan marah-marah. Maafkan, balas dengan kebaikan. Hidup bahagia itu sederhana sekali. Lakukan yang Allah sukai dengan ikhlas. Jawab, mana yang akan bahagia? Senyum atau cemberut? Tinggal senyum. Mana yang bikin bahagia? Berbaik sangka atau buruk sangka? Tinggal baik sangka aja. Enak. Mana yang bekal bahagia? Mencari-cari kesalahan orang atau mensyukuri kebaikan orang? Nyari-nyari kesalahan, gak ada perintahnya. Yang disuruh itu berterima kasih. Dengerin, Bu, Pak, mana yang bikin bahagia? Senang sedekah atau minta-minta? Udah, sedekah aja. Apa yang Allah perintahkan, di sana bahagia itu. Bukan capek dengan kesalahan dan dosa. Ya, yang penting ikhlas. Enak hidup. Gak ribet kok. Kita lagi nunggu jemputan malaikat maut. Gak usah pakai ribet. Setuju? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang manfaat ya Allah. Jauhkan dari diri kami ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah, bimbing kami agar bisa mengamalkan ilmu. Bimbing kami agar bisa menyampaikan ilmu. Ya Allah, jadikan diri kami menjadi bukti indahnya agama. Wahai yang maha tahu semua dosa dan aib, ampuni semua dosa dan aib kami. Hapuskan sekelam apapun masa lalu kami. Ya Rabb, ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmat iman. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Tolonglah ya Allah, agar sepanjang hayat ini selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur, dan bisa mempersembahkan ibadah terbaik untukmu. Ya Allah, jadikan kami anak yang bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi ibu bapak kami di dunia wal akhirat. Jadikan kami orang tua yang bisa mengantarkan anak-anak, keluarga menjadi hamba yang Kau ridhoi. Ya Allah, jadikan kami menjadi jalan rezeki bagi hamba-Mu yang fakir, jalan kebahagiaan bagi hamba-Mu yang susah, jalan kecukupan bagi hamba-Mu yang kekurangan. Pilih kami ya Allah menjadi jalan kebaikan, namun pelihara hati ini agar benar-benar ikhlas. Ya Allah, jadikan sisa umur ini penuh barokah. Berikan kami umur di bulan Ramadan ini ya Allah. Jadikan Ramadan ini benar-benar mengubah hidup kami menjadi hamba yang Kau ridhoi. Berikan kesehatan ya Rabb, sehingga bisa menikmati ibadah di bulan penuh berkah. Titipkan kepada kami berbagai karunia-Mu agar kami bisa berbagi kepada hamba-Mu. Ya Allah, jadikan Ramadan ini benar-benar menjadikan kami menjadi hamba yang Kau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, tolonglah saudara kami di Palestina khususnya ya Allah.
dan di beberapa tempat, di tempat lain yang Engkau menyaksikan segalanya. Berikan kemenangan seperti yang Engkau janjikan kepada orang beriman, ya Allah. Jadikan menjadi bukti-bukti kekuatan keimanan dan amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah, ya Allah. Terima kasih hadirin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di Masjid Pondok Indah hari Ahad besok 9 Februari. Pindahan dari Istiqlal, ya. Hah? Benar kan? Benar. Tanggal 9 hari Ahad. Demikian kajian alikam kita hari ini. Terima